Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kuliah perdana untuk kelas sore. Jadi perkenalkan, saya Dendra Maruto. Kebetulan kemarin dimintain tolong sama Kaprodi dari TI dan Informatika dan Pak Arif yang saya juga kenal di sana. Dimintai tolong untuk mengampu data mining. Oke. Base saya, dasarnya sebenarnya praktisi, jadi banyak berkecimpung di dunia software house, programming, tapi kebetulan memang saya ngajar selama ini ya karena praktisi harinya hari yang bisa saya kerjakan di weekend. Jadi saya ngajar di Amik CTC Sampangan. Sekarang lagi ngelanjutin untuk S3-nya di Dinus Dianuswantoro. Jadi untuk ngambil ilmu komputer di sana. Oke, jadi nanti kalau mau tanya-tanya programming, web based, mobile, ataupun sekarang lagi menekuni ke data science karena disertasinya arahnya ke sana, data mining, machine learning, artificial intelligence, dan computer vision dan image processing. Ya, tapi saya lebih spesifik sekarang ke data mining, khususnya ke sentiment analysis, jadi ke text mining dan sebagainya. Oke, ini sudah 10 orang ya. Oke, udah anggap 9 ya, anggap aja udah setengah. Jadi nanti di sini hari ini kita coba belajar apa itu data mining. Jadi mungkin sebagian yang sudah kenal, ini sudah tampil ya, lesson sudah ya. Oke, nanti kalau yang sudah mengenal apa itu data mining, ya nanti nggak apa-apa, kita sharing aja. Jadi eh, data mining sebenarnya ilmu-ilmunya ya tren-trennya baru ya. Kalau barunya sih tahun berapa pastinya saya belum nggak terlalu ngulik. Cuma dia tren-tren yang terbaru. Jadi data mining itu proses kita menggali menggali informasi dari data. Jadi kalau zaman dahulu data itu lebih banyak terstruktur. Ya, jadi data itu lebih banyak yang terstruktur. Sebagai contohnya ya kayak di database. Jadi kita ada di dalam sebuah database nanti ada tabel, kemudian di tabelnya nanti contoh database kampus gitu kan, universitas. Nanti ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen. Di tabel mahasiswa nanti ada NIK-nya, NIM-nya, ada tanggal lahir, nama dan sebagainya itu terstruktur. Ya, begitu juga dengan dosen, nanti ada nomor induk dosen, nama dan sebagainya. Sambil saya klik. Oke. Nah, dari situ ada informasi yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi ada informasi, pola-pola yang kita bisa ekstrak untuk mendapatkan informasi, kemudian bisa menjadi kebijakan dari informasi itu. Jadi mining kan artinya menggali, menggali. Jadi menggali informasi yang ada. Ya, dulu kalau Pak Jokowi juga pernah bilang data sekarang lebih berharga dari emas dan itu benar, gitu ya. Dan itu sekarang sangat-sangat benar. Ya, kalau Anda bisa melihat di sini, ini banyak sekali aplikasi kenapa data mining itu sangat penting ya. Jadi di era-era big data saat ini Anda bisa lihat ada Facebook, ada Twitter, ada Snapchat, ada Instagram, Google dan sebagainya. Nah, secara umum mereka itu mengambil data yang kita berikan secara tidak langsung ya. Maksudnya kita berikan tidak langsung saat Anda melakukan contoh yang paling sederhana Anda menggunakan YouTube atau sosial media yang lain. Kenapa di YouTube itu bisa mempolakan apa yang kita suka? Ya, jadi dia ada sebuah machine learning-nya, proses pembelajaran mesin didukung dengan data mining, bisa menggali intens apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cari. Jadi contoh Anda di sini uh, suka musik tertentu gitu kan, pop rock atau punk atau apa, atau yang cewek-cewek mungkin seneng beauty apa kecantikan dan sebagainya yang nah nanti pada saat kita mencari itu mereka akan tahu nih di mesinnya itu ya proses-proses data itu akan mulai memetakan polanya. Oh, ini senangnya ke musik. Nanti akan keluar semua yang berhubungan dengan musik. Jadi bedanya kalau dulu data itu terstruktur, sekarang data tidak terstruktur. Jadi banyak macamnya. Dulu data dalam bentuk teks, sekarang tidak hanya teks.
Ya, bisa jadi image, bisa jadi suara, voice, bisa jadi video dan sebagainya. Nah, salah satunya yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan itu, dia bisa melakukan menggali data informasi dari apapun. Contoh yang YouTube, Anda nanti senang seperti ini, lihat ini, maka akan diberikan intensitas yang seringnya arahnya ke sana. Dan itu kalau dipikir ya itu sebagai marketing yang bagus, yang hebat. Karena mereka akan bisa menjual ya intensitas yang kita sering lakukan, ya aktivitas di situ itu bagi mereka itu menjual. Ya, umpamanya contoh saya senang sepeda, saya sering touring, cycling dan sebagainya, saya cari frame dan sebagainya. Di situ nanti banyak nih informasi tentang itu. Lah pada saat nanti ada iklan yang berhubungan dengan nih Pak Denda senangnya sepeda, maka dia akan keluar seperti itu dan itu tepat sasaran. Nah, pola-pola seperti itu jika tidak ada data mining, penggalian data tidak akan bisa. Yaitu data yang tidak terstruktur, yang kita mencari apapun. Ya, begitu juga nanti di Instagram, contoh paling kecil. Di Instagram atau di Facebook, Anda melakukan post, ya posting dan sebagainya. Nanti siapa saja teman-teman Anda yang melakukan like, melihat dan sebagainya, itu nanti akan diutamakan dulu, dikeluarkan. Ada 1000 data temanmu gitu kan. Ya paling 10% atau 20% yang komen ya itu aja gitu. Karena sekali Anda klik like, ya post stalking apa-apa istilahnya, itu nanti akan keluar terus nih. Nah, itu kan itu ada proses di situ. Ya. Kemudian dia nanti mencari lagi, nanti ada temennya yang lain juga sama postingnya. Anda posting tas gitu kan, senangnya berhubungan tas, sepatu, nanti ada juga sama. Dan nanti akan dihubungkan juga nih, bisa juga sama. Nah, itu ada proses di situ penggalian data. Ya, jadi proses-proses itu tanpa kita sadari, sekarang kita memberikan data itu semua gitu ke mereka ya. Jadi Anda pergi kemana, wah foto, nah, location-nya di tag, dan sebagainya. Nanti mereka tahu nih pola-pola Anda. Oh, bocah iki senangnya piknik nih, kalau setiap Sabtu di mana nih, gitu kan? Seringnya ke sini dan sebagainya. Nah, nanti Anda searching nih di Google, nyari tentang penginapan dan sebagainya, hotel. Besok iklannya akan keluar seperti itu terus gitu. Nah, itu ada proses di belakang itu yang secara tidak langsung bisa memudahkan ya bisa jadi bumerang juga gitu kan. Semua dua mata sisi kan, kayak pisau gitu kan. Jadi bisa berguna, bisa bisa membunuh juga. Nah, hal seperti itu ada polanya, ada ekstraknya, ada polanya yang bisa mengekstrak informasi untuk diberikan ke kita. Jadi banyak hal sebenarnya, banyak hal yang bisa 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 didapatkan dari proses itu ya. Oke, ya lanjut. Nah ini seperti tadi yang saya ceritakan. Jadi karena ada banyak data yang ada di dunia di cloud, terutama di dunia maya, itu sebenarnya adalah peluang-peluang yang besar ya. Jadi data memang tidak kita tidak tahu, mamanya kita lihat data itu kan absensi mahasiswa atau karyawan. Di situ hanya ada jam masuk, jam keluar, jam masuk, jam keluar gitu kan, namanya, nick. Tapi di situ kita bisa mempolakan, mempetenkan. Oh, kira-kira si A gitu kan, si A itu ternyata kalau berangkat selalu tepat waktu ya. Tapi dia pulangnya lebih cepat. Kemudian si B, dia mepet-mepet, pulangnya tapi lembur dan sebagainya. Itu dilihat polanya. Oh, ternyata si A kenapa dia lebih cepat? Karena dia berangkatnya cepat karena rumahnya jauh umpamanya itu. Jadi dia berangkatnya lebih cepat. Kemudian pulang untuk menghindari pulang biar tidak macet, dia lebih mepet di jam keluar. Hal seperti itu nanti akan kebaca pola-polanya. Beserta nanti, oh yang ini senang lembur. Dilihat lagi lemburnya hari apa aja, jam berapa. Ternyata dia lembur, lebih sering lembur untuk mengerjakan laporan bulanan dan sebagainya. Nah, itu kan pola-pola data. Padahal informasi yang didapatkan hanya input dan output. Seperti itu. Contoh hal itu kecil, yang contohnya seperti itu. Banyak lagi nanti data yang tidak terstruktur. Ya, jadi intinya data itu bisa berguna kalau kita sudah melakukan penggalian di situ. Ya, di situ. Nanti kita punya banyak data tapi tidak tahu pengetahuan yang tersimpan di dalamnya, lah itu namanya bodoh. Jadi kalau hal yang yang kalau saat ini ya ini hal yang
tidak dilakukan pasti dia akan kalah gitu kan. Kenapa Instagram, Facebook ataupun sosial media yang lain dia bisa menang? Karena dia bisa mendapatkan data yang sangat baik dari pengguna-penggunanya, kesenangannya apa dan sebagainya. Saat itu dia bisa menjual dengan iklan dengan baik. Kalau dulu kan iklan kecil gitu mamanya, iklan kecil, oke kita iklan aja di koran dan sebagainya. Nah, kita iklan eksemplar, contoh di Suara Merdeka ada 1 juta eksemplar, nggak usah kebanyakan, 500.000 mamanya gitu. Di 500.000 kita iklan jual mobil dan sebagainya. Dari situ mungkin hanya 10% saja yang ngelihat iklannya. Di 10% yang lihat mobil mungkin turun lagi cuma 5% atau 3%. Jadi kan tidak tepat sasaran. Ya beda kalau umpamanya Anda yang di digital, di platform digital, mereka sudah memetakan data Anda. Oh ini Mas A ini dia senangnya bermain gitar dan sebagainya. Yang dia lihat tentang video-video gitar dan sebagainya, ngulik-ngulik tentang gitar. Nanti iklan-iklannya pun berhubungan dengan itu. Jadi tepat sasaran. Ya jadi nanti pengiklan memberikan uang berapapun dia oke gitu karena tepat sasaran, tidak yang seperti tadi yang zaman konvensional. Lah itu dari mana? Dari data. Ya, dari data yang ada, yang diekstrak. Ya, polanya diambil. Oke. Motivasi ya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi data-data yang besar itu ya dilakukan penyaringan pengetahuan yang menarik, ya kaidah, keberaturan, pola dan sebagainya dari big data. Kemudian nanti akan menjadi sebuah knowledge yang baru. Ini apa sih? Knowledge yang baru. Zaman dulu komputernya masih yang besar. Jadi zaman dulu memang tidak seperti sekarang. Data sangat banyak, beragam, beredar dalam bentuk apapun ya. Kalau dulu kan memang modelnya hanya teks seperti itu. Ya jadi dulu memang dibutuhkan ya tidak seperti sekarang, modelnya lebih compact, lebih kecil. Dulu prosesor aja mungkin segede rumah itu kan, besar-besar itu. Dan modelnya tidak seperti sekarang, yang sekarang aja komputer sudah sekecil tangan gitu kan. Handphone Anda kan komputer sekarang. Karena sudah ada prosesornya, udah tinggi-tinggi, dia bisa menggantikan tugas dari komputer desktop atau laptop itu secara tidak langsung. Mungkin belum sepenuhnya, tetapi dia sudah mendekati seperti itu. Nah ini yang personal home network tahun 2000-an ya mungkin sekarang sudah jauh lebih bagus, ini sekitar tahun 2000-an. Sumber-sumber itu sudah lebih banyak ya. Jadi tidak di local storage saja di satu tempat, tetapi sudah banyak sekali dari internet, dari data apapun, ada yang dikirim dari sosial media dan sebagainya. Nah itu nanti dilakukan proses mining di situ ya. Jadi seperti contoh di sosial media itu kita bisa terbelah. Nah, kalau proses yang 5 tahunan itu kan, proses 5 tahunan proses pemilu gitu kan, pada saat nanti calon 1, calon 2 gitu. Anda sering lihatnya calon 1, nanti akan keluar informasi tentang calon 1. Nah, Anda lihat yang calon 2, akan keluar informasi tentang calon 2. Itu satu keluarga bisa berantem tuh. Karena mereka mempolakan yang bukan informasi yang sebenarnya, tapi yang Anda inginkan gitu. Anda inginkan, wah pengen yang sana, pokoknya informasinya apapun gitu kan. Ya Anda tentang vaksin pun terbelah, atau corona pun terbelah, ada yang fokus ke ini benar, ini adalah buatan dan sebagainya, sampai nah itu pasti terbelah. Informasi yang akan Anda dapatkan ya seperti itu gitu. Dan itu bagi YouTube, bagi platform apapun itu uang gitu. Karena arahnya bagi mereka yaitu menarik gitu lah, menarik untuk diolah gitu, jadi sesuatu yang bisa dijual kan gitu. Konsepnya seperti itu. Nah ini evolusi perkembangan teknologi database. Jadi data mining pasti tidak terlepas dengan database ya. Anda sudah mendapatkan database ya, jadi sudah tahu RDBMS apa. Kalau yang biasanya Anda pelajari kan menggunakan SQL Server, MySQL, Access dan sebagainya ya. Nanti yang tahun 70-an sampai sekarang relasional DBMS itu sampai sekarang pun masih dipakai. Saya juga kalau menggunakan mendevelop aplikasi pun ya sama. Ya, kalau sebelum era industrial 4.0 itu kita membuatnya, kalau kita ngomong ya industrial 3.0 ya, 3.0 itu simpan, update, delete hanya seperti itu. Nah, setelah di era 4.0 kita sudah menerapkan di situ, memberikan
machine learning lah, data mining, penggalian artificial dan sebagainya. Jadi contoh aplikasi DSS gitu kan, support system. Kemudian ada untuk menganalisa ya dari data-data yang ini dia bisa memberikan informasi mana sih yang harusnya layak dibeli seperti itu. Ya itu macam-macam. Kemudian di perbankan pun sama. Dari data-data seperti ini orang ini sudah bisa apa tidak meminjam kredit ya KPR itu kan, kredit kepemilikan rumah atau mobil dan sebagainya, itu dari data-data yang ada, data-data yang sudah mereka kumpulkan ya, nanti di situ bisa meminimalisir gagal bayar dan sebagainya ya. Saya pernah dengar atau lihat, saya lupa itu di artikel sebenarnya di Cina itu mereka sudah mempolakan gitu kan, dari mereka dulu lahir kecil itu sampai dewasa, nanti bisa tahu kan, apalagi nanti yang di eranya sekarang perbankan digital ya, jadi nanti itu bisa tahu nih Anda belanjanya kemana, ya contoh nih GoFood dan Gojek pun itu sekarang sudah membaca data Anda menggunakan data mining, dan machine learning artificial juga sudah diterapkan di sana. Jadi nanti tahu nih, oh orang ini senangnya belanjanya ke sini, maka nanti akan dikasih diskon. Diskon Anda dengan diskon saya mungkin beda. Dan itu dibaca semua seperti itu. Orang ini senangnya makannya bakso nih dan sebagainya. Nanti promonya ngarah ke bakso. Orang ini sering pergian nih kok jam-jam segini. Nanti akan dapat goret vouchernya. Itu mereka sudah menerapkan itu semua. Jadi sudah diterapkan konsep-konsep seperti itu semua. Nah kalau dulu kan tidak, hanya CRUD ya, create, read, update, delete seperti itu. Sekarang tidak, di belakangnya masih ada sebuah sistem lagi. Nah itu era 4.0 itu seperti itu salah satunya. Jadi sudah menerapkan kecerdasan buatan, data mining, machine learning dan sebagainya untuk membantu meningkatkan aplikasi yang ada. Dan itu semua hampir aplikasi sudah menggunakan itu. Makanya para scientist, data scientist itu laku sekali. Ya di Gojek itu bayarannya bisa mahal sekali di Gojek, atau contoh yang di marketplace yang lain, Tokopedia, Bukalapak, itu kan juga ada di belakangnya data scientific. Ya, seperti itu. Nah, ini tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang sudah mulai data mining perkembangannya, trennya meningkat sampai sekarang. Oke. Nah, ini apa itu data mining seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Yang pasti dia ini mengekstrak yang tadinya tidak diketahui pola-polanya seperti apa, kemudian kita bisa mendapatkan informasi di situ. Setelah dapat informasi di situ, kita bisa melakukan analisa, kemudian mendapatkan wawasan di situ, kemudian setelah itu bisa melakukan kebijakan, wisdom dari hasil yang kita olah di situ. Ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung data yang berserakan apapun itu bisa dibaca, dan itu bisa menjadi tambang emas, tambang uang bagi siapa yang bisa menemukan pola-pola itu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau data mining biasanya disebut DM gitu kan, atau KDD, Knowledge Discovery in Database, atau lain lah. Seperti intinya ya dia penggalian data. Jadi nah untuk yang terbaru sekarang bisa untuk kecerdasan bisnis. Jadi contoh yang kalau dulu, contoh yang paling sederhana umpamanya seperti tadi ya, tadi beberapa teks gitu kan, teks mining ya, salah satunya teks mining juga. Itu kita bisa menggali data dalam bentuk teks. Ya, contoh yang lagi saya riset ini disertasi yaitu sentimen analisis. Dari sentimen analisis itu kita bisa mengetahui nih, dia senang apa tidak dengan produk tertentu itu. Contoh paling sederhana lah, kita kalau di marketplace apa yang terkenal, Shopee ya, Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Yang Anda lihat selain foto apa? Yang Anda lihat selain foto adalah apa? Review. Dan review itu dalam bentuk teks. Ya, karena Anda punya kecerdasan, punya otak yang bisa melihat, maka dia akan, oh ini ternyata bintangnya ini, ratingnya ini, ininya bagus dan sebagainya. Nah itu bagaimana si penjual atau sistemnya itu bisa mengetahui itu semua. Ya, bisa mengetahui itu semua. Nah, iki mlebune telat-telat.
Kalau bisa besok jangan telat-telat ya, nanti terlalu banyak yang ketinggalan. Oke, ya jadi seperti tadi kembali lagi. Jadi paling sedikit yang saya contohkan tadi, kita lihat dulu reviewnya, ya. Nah kalau review, kalau kita kan bisa tahu, oh ini positif, ini negatif, ini netral dan sebagainya. Tapi bagaimana mesin itu bisa tahu dengan menggali data-data seperti itu? Nah makanya itu ditambahkan sebuah proses data mining di situ untuk bisa membaca itu. Yang tadinya teks itu tulisannya semrawut ya, mungkin tulisannya kalau normal sih oke. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang kata-kata alay, makanya kata-katanya dicampur-campur, atau kata-kata zaman sekarang namanya culture, kan nggak ngerti. Culture apa? Wah, gercep namanya seperti itu kan nggak tahu tuh. Nah makanya kita harus ada proses di situ yang untuk bisa menandakan oh itu kata-kata seperti ini dari tulisan teks yang tidak terstruktur, kemudian distrukturkan baru membentuk pola. Nah, itu contoh yang sederhana. Oh, dari sini ternyata komentarnya positif, bagus nih. Dari komentar itu pun kita masih bisa mengekstrak. Ya, contoh yang sederhana. Ini ada reviewnya. Wah, produknya bagus kakak. Pengirimannya cepat. Wah, terus pelayanannya juga oke. Itu semuanya komentar positif di dalam satu kalimat. Tetapi di situ kita bisa menggali lagi. Ternyata ada aspeknya yang diomongkan di situ ada 3. Apa itu aspeknya? Barangnya bagus, itu berarti produknya tentang aspek itu bagus. Ya, kemudian dia ngomong lagi, pengirimannya cepat. Oh, berarti aspeknya tentang apa? Tentang pengiriman, transaksinya. Oh, ini bagus. Biasanya nanti bisa ngomong nih ke transaksinya dilihat. Ternyata pakainya apa? JNE. Ya, produknya apa? Produknya merek tertentu. Kemudian ada pelayanannya bagus. Oh, ternyata adminnya ramah. Nah, itu kan ada aspek yang bisa dicari. Ya, itu bagi perusahaan itu informasi yang sangat berguna. Dia besok akan ngambil terus, besok pakainya JNE ya, karena ini banyak reviewnya bagus. Kemudian produknya, ini produk yang ini ternyata banyak yang senang. Kemudian di satu sisi, adminnya ini jam yang sering bagus nih jam berapa ya, kan ketahuan itu ya siapa yang jawab. Oh si B, nah itu kan informasi yang bisa digali. Padahal hanya dalam sebuah teks satu kalimat, ya, yang tidak terstruktur sama sekali. Ya, tulisannya semrawut, itu kan jadi satu informasi yang berharga. Bagi perusahaan jadi berharga, jadi tambang. Besok dia akan nge-push itu terus. Yang paling banyak diarahkan ke penjualan itu, atau orang-orang nanti akan dilatih customer service-nya yang mirip dengan customer service yang ini, yang bagus. Atau penjualannya nanti kalau infeksi ekspedisi mirip-mirip dengan JNE umpamanya itu. Dia bagus umpamanya seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita gali dengan adanya data. Ya, data yang tidak terstruktur. Begitu juga nanti di kamera CCTV. Kalau kamera CCTV yang di jalan Anda bisa lihat, wah hanya lihat aja kemacetan dan sebagainya, wah ada orang jam segini. Tapi kalau itu digali, bisa ketahuan jam-jam berapa macet. Ya, dari titik-titik jumlah kendaraan dan sebagainya. Kalau dilihat hanya wah rame, rame padat hanya itu aja. Tapi ada informasi yang digali. Ternyata jam 7 sampai jam 8 itu rame. Oh, ini waktu jam kerja. Pulangnya jam segini. Nanti ada dari situ kan ada kebijakan, ada penambahan personil, ada lalu lintasnya jalannya dilebarkan dan sebagainya. Jadi itu hal-hal seperti itu yang dulu tidak pernah terpikirkan gitu kan. Karena sekarang kan masif, semua data itu dalam bentuk apapun ya. Anda foto sedikit aja udah viral kan gitu. Pokoknya dikai kata viral. Ya, semua dikata viral jadi viral gitu kan. Joget-joget apa TikTok itu viral gitu kan. Ya supaya itu informasi juga. Mereka tahu orang Indonesia ki senengnya kayak gini ya. Itu semua data itu. Cah-cah nome dalam tanda kutip kalau saya ngaji senengnya joget-joget umpamanya gitu kan. Itu bisa itu sekarang perang itu hanya pakai data aja kita bisa musnah itu. Dulu pakai nuklir dan sebagainya. Sekarang pakai data aja habis deh. Dicari aja kesenangannya yang itu, di bom aja sama itu terus. Habis itu udah. Ya, itu paling paling sederhana. Oke. Nah, ini data mining ya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat manfaatnya ya ini tadi seperti yang tadi saya sampaikan, tetap ada irisan. Jadi nanti ini marketing, database marketing, warehouse, KDD, data mining. Di sana KDD tadi atau dan data mining di sini nanti ada irisannya. Ya, jadi ada irisan yang bisa mendukung seperti itu. Nah, ini potensi aplikasi ya seperti tadi. Kalau Anda punya data yang bisa digali, contoh customer Anda
Anda punya tanggal lahirnya seperti itu. Dari situ kita bisa tahu nih, oh tanggal lahirnya ini. Jadi pada saat nanti, ya sekarang pun sudah banyak dilakukan gitu. Tanggal lahirnya ini dia akan dikirim SMS atau notifikasi mail dan sebagainya atau notifikasi aplikasi selamat ulang tahun dan sebagainya. Itu hal yang kecil gitu kan. Tapi bagi user tertentu atau pengguna merasa diperhatikan kan. Pacare wera ngei nah. Mosok Shopee ngei. Mending pacaran mbek Shopee gitu kan. Nah, masalahnya gini, itu hal-hal yang kecil gitu kan. Ternyata berguna gitu kan. Ya banyak lagi nanti yang untuk perbankan, dia bisa menganalisa jatuh tempo dan sebagainya. Dilihat dari polanya pembayaran kok ini mepet-mepet terus ki bahaya ini harus di-push. Ya seperti itu. Jadi banyak sih hal termasuk juga peramalan forecasting itu kalau bagaimana kita bisa tahu data ini besok hujan apa enggak, itu kan datanya sangat banyak itu. Data yang sebelumnya dikumpulkan bertahun-tahun, kemudian banyak atribut yang ada di situ, ya atributnya contoh kelembapan udara, kemudian tahun-tahun dulu itu datanya kira-kira seperti apa. Nah, itu ada, nanti dia akan meramalkan, oh besok dengan data-data yang sudah ada ini kemungkinan kecenderungannya berawan. Jam segini berawan, ini hujan. Itu mereka sudah ada. Jadi datanya dilihat dari data satelit, terus data-data kemarin, data kelembapan sekarang, hujan, nah, dan sebagainya. Itu diolah, kemudian dia melakukan forecasting. Sebenarnya, nah makanya kalau kita pikir zaman dulu ada buku primbon itu mungkin orang-orang dulu mbah-mbahnya kita itu sudah pakai data mining ya. Dia bisa tahu, ya itu nggak tahu itu kebetulan atau memang data mining yang tidak disadari gitu zaman dulu. Kalau tanggal lahirnya ini, kemudian ini kecenderungannya ini. Lah itu juga proses data mining. Biarpun belum ada teknologi pada saat itu, mereka sudah mempolakan pattern, ya pattern-patternnya itu sudah ada nih. Oh ini seperti ini, pasti ini kecenderungan ini dan sebagainya. Primbon-primbon zaman dulu kan seperti itu. Nah itu data mining juga kalau saya pikir. Ya biarpun secara konvensional atau tradisional, Anda pun ya juga bisa tahu sebenarnya. Kelihatan kalau temennya kalau tidak pernah datang gitu kan, tidak pernah ngerti-ngerti mengi dodok pintu, mesti meh nyeleh duit. Itu kan pola itu. Pola-pola yang sekarang kita lihat di masyarakat yang sama. Nah itu hal-hal seperti itu kan ada penggalian data. Semakin Anda tahu informasinya, semakin banyak Anda mengerti ya, Anda bisa nanti menentukan sikap dan sebagainya. Ya, kalau Sun Tzu ngomong apa? Kalau mau menang perang ya harus kenali musuhmu kan gitu. Nah, itu salah satunya gitu kan. Harus dikenali dulu siapa musuhmu, siapa lawanmu dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada yang baru masuk. Jam berapa ini? Ya, enggak apa-apa. Nanti tolong lihat rekaman saya. Oke. Nah, ini tadi contohnya ya. Text mining tadi yang saya sebutkan tadi, text mining. Text mining itu ya tadi penggalian yang tadi saya ceritakan sentimen. Di dalam sentimen analisis pun nanti kita bisa melihat nih ada aspek-aspek apa yang ada di situ. Kemudian stream data mining tadi, streaming yang saya ceritakan tadi dari media yang YouTube atau media atau yang di CCTV pada umumnya atau deteksi, dia bisa tahu dengan data-data yang ada kecenderungannya orang ini dari data aja yang paling sederhana itu. Dulu saya pernah lihat di sebuah penelitian itu, dia menerapkan konsep ya seperti ini. Jadi ada data miningnya, ada machine learningnya, ada artificialnya juga. Di situ di kelas matematika kalau nggak salah, di kelas matematika di situ ada CCTV. Nah di situ CCTV-nya mengarah ke kelas itu, kemudian bisa mendeteksi nih. Semua dari mimik wajahnya, serius, sampai sedih dan sebagainya dia bisa tahu nih. Oh ini mana yang tidak senang dengan guru ini atau dosen ini. Itu ketahuan nih dari muka wajahnya yang cemberut atau dia happy dan sebagainya itu kelihatan gitu kan. Nah itu proses data mining di situ. Nah dari situ tahu-tahu nanti ada teguran ke gurunya dosennya. Ini loh dari segini muridmu pada nggak senang dengan kamu. Lo kok tahu selama ini diam-diam aja. Ternyata dibukakan. Oh ini dianalisa lewat mimik muka dan sebagainya. Ada lagi nanti yang ditaruh juga di sepatunya itu. Di sepatunya ditaruh kayak chip gitu kan.
Jadi nanti dia ketahuan nih, guru ini atau dosen ini dia aktivitasnya bagaimana gitu. Aktivitasnya di kelas itu sering jalan-jalan apa enggak. Nanti kan gerak kakinya dan sebagainya banyak gitu kan. Semakin banyak ya berarti dia aktif. Begitu juga dengan siswanya dan sebagainya. Nah, itu proses data-data yang selama ini kita tidak mengerti gitu kan. Tidak mengerti ternyata di situ ada ilmu yang bisa kita ekstrak. Ya, ada ilmu yang kita bisa manfaatkan. Ya, itu namanya proses penggalian data. Ya, jadi semua pun makanya kalau nyari istri gitu kan atau suami bibit bebet bobot ya mungkin itu salah satunya data mining ya. Dicari dulu bibitnya, kemudian bebetnya dan bobot ya biar tidak salah itu kan orang-orang dulu biasanya lebih jago dan ternyata berguna. Betul seperti sekarang. Ya ini, nah ini ada juga di luar tadi yang aplikasi-aplikasi yang kayak teks, kemudian aplikasi yang video tadi lalu lintas, ada juga untuk yang kesehatan. Ya, kesehatan saya juga pernah bantu riset itu tentang TBC atau tentang sakit jantung gitu. Dari jantung itu nanti bisa ketahuan nih ada cancer lah dan sebagainya. Contoh cancer gitu. Nanti dari foto ronsen nanti ketahuan model ronsen cancernya seperti ini ukurannya gitu kan. Nanti dilihat ada atribut yang lain. Umurnya si pasien, kemudian dia berasal dari mana, kemudian punya penyakit bawaan apa tidak, gendernya apa, itu nanti ada ilmunya semua. Ya, jadi yang kita buatkan kemudian data di situ nanti mempolakan, oh besok waktu di scan oh, ternyata ada cancer, tetapi dia kecenderungannya kuat karena ada data-data sebelumnya memberikan informasi bahwa jika ada cancer di si A itu kan atau si orang tertentu dengan umur yang antara relatif masih muda, kemudian dia contoh aja ya, Nindaras, jadi sukunya di suku Asia itu umpamanya itu, kemudian gendernya laki, kemudian apa dan sebagainya, dia kecenderungannya lebih bertahan dibandingkan inilah. Itu informasi yang bisa didapatkan. Ya, seperti sebenarnya vaksin kayak COVID ini pun dia baru kan. Itu makanya kemarin informasinya simpang siur karena memang belum ada data. Dulu ada yang ngomong nggak perlu pakai masker, sekarang harus wajib masker karena itu pasti berubah terus. Ya, termasuk yang divaksin. Vaksin pun itu bisa jadi ya itu juga sambil diuji coba juga gitu loh. Dalam artian ya kita percaya pasti mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi itu semakin besok semakin lama gitu kan, itu nanti akan ditemukan obatnya karena sudah tahu pola penyakit ini seperti apa. Yaitu contoh yang di dunia medis atau nanti yang di dunia intelijen ya. Nanti bisa dilanjutkan aja sampai jam 6 kurang seperempat atau di stop dulu. Kalau mau sholat nggak apa-apa, sambil tapi ini nanti nggak lama, sekitar jam 6 kurang nanti udah selesai nih, materinya nggak banyak. Ya nanti kalau mau sambil sholat monggo ya, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi, atau mungkin buat kebijakan publik, ya ada buat kebijakan publik, dilempar dulu nih, wah ke publik isu-isunya seperti apa. Ya seperti ini, oh nanti kelihatan polanya seperti apa, banyak yang menentang apa tidak dan sebagainya. Itu kan sebenarnya informasi banyak yang didapatkan di situ. Ya, jadi kenapa data mining itu penting bagi kehidupan ya salah satunya itu. Ya ini salah satu banyak contoh-contoh ya transaksi kartu kredit, target pasar, analisa lintas pasar dan sebagainya. Ya, ini perusahaan ini jadi kalau dia mau memberikan kredit dan sebagainya itu harus punya data dulu untuk dianalisa. Ya. Nah ini kompetisi. Jadi dulu saya pernah kerja di perusahaan jarum gitu kan. Dulu waktu itu masih jadi marketing event kita harus tahu oh di sana ngeluarkan produk apa ini gitu kan, produk apa dia melakukan apa nanti pasti digodok nih di rapat bulanan, ngomong ke pimpinan dan sebagainya. Oh, kemarin dia mengeluarkan produk A, kemudian dia sasarannya ini. Nah dari situ digodok naik ke manajemen mengeluarkan produk baru untuk menyaingi atau memecah pasar dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang memang harus dianalisa dari data yang kita lihat ya secara mata itu kan kita lihat secara visual, kemudian kita tuangkan dalam sebuah teks, kemudian nanti proses. Nah itu yang proses yang normal gitu kan. Tapi kalau nanti menggunakan otomatisasi ya tidak. Dia ada pre-processingnya ya harus di pre-processing, kemudian nanti data yang sudah struktur dilakukan proses
klasifikasi, akan menghasilkan polanya seperti ini. Nah, oke, ini contohnya. Jadi data itu kalau masih paling bawah ya dia tidak dapat nilainya kecil gitu kan. Ada informasi, ada pengetahuan, kemudian dia besar. Yang paling tinggi jadi segitiganya kebalik itu. Semakin ke atas ya semakin bernilai. Ya, jadi informasinya semakin bernilai. Makanya kalau ungkapan sekarang data itu nilainya lebih tinggi dari emas ya memang betul pada saat ini gitu kan. Seperti itu. Makanya CEO-nya Alibaba itu dia ngomong Jack Ma itu sekarang kalau yang perang itu yang menang ya yang punya data itu. Jadi yang perang saat ini yang punya data itu yang memenangkan pertarungan di apapun itu, di bidang ekonomi atau apapun itu. Jadi makanya kenapa kayak China itu Tiongkok dia tidak mau menggunakan GPS, contoh GPS, mereka punya sendiri atau mereka pakai Twitter, nggak punya. Nah, dia punya Weibo, dia punya sosial media yang lain itu. Mereka mending seperti itu gitu. Ya, jadi tidak menggunakan data buatan atau produk-produk yang buatan luar negeri yang bisa mengkolek data kita gitu kan. Data apapun itu yang kita tidak sengaja itu sebenarnya kita nyerahkan data ke para pembuat gitu kan. Biarpun tidak secara langsung gitu kan. Ya kita menikmati sih penggunaannya itu gitu kan. Tapi mereka mengetahui, oh ini polanya ini. Orang ini senangnya ke sini, orang ini pikniknya ke sini, orang ini senangnya ini, kecenderungan politiknya ke sini, yang ditonton ini, gitu kan. Nah, macam-macam itu semua terpola itu. Jadi Dendra senangnya ini sudah ketahuan nih. Oh dia riset-risetnya arahnya ke sini, dia senangnya codingnya, programmingnya ini, dia arahnya ini ya, itu ketahuan semua kebentuk polanya. Lah itu dari data. Ya jadi kalau umpamanya sekarang Indonesia perang mbak Amerika, kan mengumpet nih di GPS-nya ono kabeh, benggang ono kabeh. Kita mungkin belum tahu di sana gitu kan. Eropa pun tidak pakai GPS gitu kan, tidak pakai GPS. Nah, mereka pakai teknologi mereka sendiri. Ya, jadi ya banyak hal lah sebenarnya yang ya memang mau bagaimana ya memang harus mengikuti itu kan keniscayaan kalau kita nggak menggunakan teknologi juga kan gitu. Ya mungkin kenapa perang lawan kalau di Timur Tengah itu kadang tidak bisa dimenangkan ya mungkin kayak model-model pejuang-pejuang yang di sana itu mungkin uh, mereka nggak menggunakan teknologi gitu kan. Kalau mau dicari di mana itu nggak ketahuan ya. Ya hal seperti itu mungkin ya seperti itu. Oke, nah ini jadi seperti tadi datanya. Jadi bisa melakukan estimasi, prediksi yang terjadi depan, melakukan analisa tentang asosiasi, korelasi, pengelompokan antar data, atribut, terus membantu pengambilan keputusan dan kebijakan sebagainya. Nah ini contoh tadi data kehadiran. Nah dari sini kita bisa hanya lihat nih, contoh datanya ya hanya NIP gitu kan, datang, tanggal. Tapi dari sini kalau yang NIP-nya 1173 ini sering melakukan ini, ya dia berulang jam 12 tanggal 12 datangnya jam 8 mepet pulangnya cepat seperti ini kita bisa menganalisa oh mungkin ini rumahnya jauh atau ada apa dan sebagainya atau begitu juga sebaliknya yang dia selalu lembur oh ternyata memang orang ini sering lembur ya di satu sisi wah kerjanya bagus tapi dilihat lagi kerjanya nggak bagus ternyata lembur nongkrong sampai koncone udah tutut nih neng apa neng sebelah gitu kan di kantor ada warung nongkrong ya itu bisa jadi kan nah itu kan kita lihat polanya nanti absennya terakhir itu kan biar disangka lembur sama bosnya ya banyak hal lah nah dari situ kan nanti bisa akannya oh berarti besok lembur jangan dasarnya dari itu harus buat form lembur dulu lah seperti itu banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan dilihat di sini kok kelihatannya lembur terus tapi kerjaannya enggak selesai-selesai kalau meeting ya enggak pernah jadi ternyata dia nongkrong lah itu kan bukan hal yang baik itu dalam artian dilihat dari data ya seperti itu. Nah ini juga ini data-data yang terstruktur ya ini jelas tanggal datang pulang itu kan jelas ya kalau tadi yang kayak teks foto video itu kan tidak terstruktur harus distrukturkan dulu ya seperti itu. Nah ini contoh informasi-informasi yang kita bisa tahu oh 1156 ini cuti ini kakek ya. Nah ini atau ini wah ini sakit-sakitan 1180 iki dikopokke ben mari ya ceritanya diapain nih biar mari ya kan hal kayak gini nanti kita bisa tahu polanya dari situ ya dari situ oh ketahuan atau nih wah ini masuk terus nih teladan
Ya emang dia rumahnya di situ, di kantor, berangkat terus umpamanya. Mau tidak mau harus berangkat umpamanya. Dan banyak hal lah. Sebenarnya data-data dari sini Anda bisa lihat. Bisa lihat gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya data-data yang tadinya tidak terbaca apapun. Tapi Anda bisa analisa. Nah, itu proses data mining. Ya, ini contoh data informasi dari data. Contoh tadi absensi pegawai. Kemudian ada informasi nih. Nah, ada informasi ini informasi. Jadi ini informasi, baru hanya sebatas informasi. Kemudian Anda melakukan knowledge di situ, ada insight-nya, ya, ada pengetahuannya di situ. Kemudian pola kebiasaannya seperti apa, datang pulangnya seperti apa, kan ketahuan. Kemudian ada kebijakan ini, ya, ada wisdomnya, polanya sudah kebentuk. Contohnya seperti ini nih, ada polanya. Oh, lah orangnya seperti ini. Tadinya data seperti ini, berserakan ini. Kemudian sudah mulai ada informasi, sudah ada ketahuan titik-titiknya. Tadinya masih seperti ini. Kemudian ada pengetahuan di sini, knowledge-nya. Ada wawasannya, sudah mau ketahuan pojok-pojoknya, kemudian kita bisa sambungkan. Yaitu contoh-contoh untuk merangkai sebuah puzzle dari sebuah data mining. Ya prosesnya sebenarnya panjang. Puzzle-nya ya ini hanya gambarannya aja. Ya kalau Anda lihat gambarannya ini, ya ini ada mesinnya ini. Di sini ada data mining-nya untuk mengolah. Ini datanya sumbernya apapun, dari tablet, dari buku, teks, ini atau apapun dari video ini, dari kaset ya, voice, dan sebagainya. Kemudian keluar sebuah pengetahuan. Ya, apa yang bisa diolah. Jadi biasanya itu big data. Jadi data yang sangat besar. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda sudah ada gambaran apa itu data mining. Jadi proses penggalian informasi data gitu kan. Setelah informasi itu kita gali, kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan di situ. Ada informasi, kemudian ada pengetahuan. Setelah ada pengetahuan, maka ada kebijakan. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana ya seperti itu. Nanti ada contoh yang memang lebih kompleks. Ada ya seperti tadi yang saya jelaskan, data-data yang tidak terstruktur. Ya, contoh sebentar. Ini ada beberapa ini yang ini saya pakai Python gitu kan. Ini ada forecasting, ada sentimen saya, kemudian di sini ada sentimen aspek dan sebagainya dari data-data yang contoh ini aja ya. Nah, ini datanya teks. Ya, ini data teks ini, benar-benar murni teks CSV, data dari sini. Jadi omongannya ini si orang ini saya nanti bisa mengekstrak ini. Dia ini positif apa negatif. Nah, ini I love this album, it's very good. More to. Nah, ini ada tulisannya titik-titik. Dari sini nanti kita bisa tahu setelah kita ekstrak. Nah, ini ada proses namanya pre-processing nanti. Ya, di tulisan-tulisan ini nanti harus dilakukan pre-processing ya sampai nanti saya mendapatkan sebuah sentimen. Ya, setelah ini sentimen, kemudian nanti saya bisa polakan dia kalau menggunakan metode naive Bayes, SPM berapa persen, ketinggian sampai 91%, neural network dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Ya. Kemudian banyak sih sebenarnya. Untuk nanti kita prakteknya mungkin saya ya nanti lihat ya, kemungkinan pakainya nanti yang Scratch, jadi yang pakai RapidMiner atau apa namanya WK seperti itu. Jadi nanti kita bisa atau nanti ya saya kenalkan Python nggak apa-apa. Karena harapan saya Anda nanti bisa punya satu portofolio atau untuk ke tugas akhir atau ke apa skripsi ya. Tujuan saya ke skripsi. Jadi nanti kita belajar skripsi aja nanti tidak perlu harus ngoding-ngoding seperti ini, nggak perlu. Anda bisa pakai kayak WK dan sebagainya itu juga bisa. Ya, jadi nanti tidak perlu harus seperti ini, nggak apa-apa. Ya, tadi tujuannya Anda nanti bisa menganalisa datanya. Jadi nanti bisa juga pakai WK seperti ini. Ini ada WK nih. WK mana? WK. Nah, ini WK. Ya. WK, Waikato Environment for Knowledge. Ya, jadi ini dibuat oleh Universitas of Waikato di Selandia Baru, nggak salah. Ya, nanti kita bisa proses dari sini. Tapi nanti pakai datanya data real gitu kan, data-data real yang ada. Kita bisa tinggal dan ini tidak perlu ngoding. Kita tinggal scratch saja.
Nah, cari aja datanya, umpamanya datanya kita bisa buat sendiri, kita buat atau nanti kita cari data-data publik, ya data-data publik. Contoh ini di sini apa nih, airline atau cancer ya, kita klik aja cancer. Nah, dari sini nanti tahu nih atributnya dari cancer itu yang umurnya 10 sampai 15, 20 sampai ini jumlahnya berapa, yang menopause ini ada labelnya LT40, J40, ini apa saya belum tahu, cuma intinya dia kayaknya atributnya dari menopause ini, terus ukuran tumornya yang 0 sampai 4%, 5 sampai persen. Nah, ini ada semua. Dari sini nanti kita bisa melakukan klasifikasi kelasnya ini, dia yang berbahaya atau tidak berbahaya, jumlahnya berapa. Ya, yang ganas atau tidak ganas gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa klasifikasi nih dari semua data ini kecenderungannya ganas atau tidak. Kita bisa menggunakan klasifikasi. Contoh pakai naive Bayes, contoh aja nih naive Bayes. Udah segampang ini, nanti use training atau test optionnya, cross validasinya mau pakai berapa, presentasi yang di split berapa. Nah, itu nanti Anda tulisnya nanti kalau mau buat skripsi ya berarti di teorinya gitu kan. Kalau proses ininya tinggal klik ini wis jadi, tak usah ngoding. Nah, ini ternyata lumayan nih, klasifikasi saya 72%. Ya memang kurang bagus, kalau bisa sih di atas 80 atau 90. Tapi di sini langsung ketahuan nih, bisa langsung tahu semua nilai-nilainya. Ya dari sini yang ya ini kan 72% ya, yang dianggap benar ya 169 A itu ya, 169 tambah 32 berapa? 201 ya. Dari 201 ini 169 yang AA tadi apa? Klasifikasi A apa? Ganas ya? Oh, tidak ganas itu sudah ditebak benar. 169 orang. Ini 32 ditebak salah. Ya, kemudian yang ditebak jika recurrent event ini apa? Ganas ya. Ganas ini dia ditebaknya salah apa? 37 benar, seperti itu. Nah, ini kalau bisa sih ininya 100%, ini 100%. Ditebaknya B 100%, 100%. Nah, ini 100%. Berarti modelmu sudah kuat banget. Modelmu bagus sekali. Ya, klasifikasi itu nanti butuh namanya atribut seperti tadi. Contoh gini, klasifikasi itu berarti kan kayak proses pengenalan toh. Contoh Anda umpamanya di kepala gitu kan. Anda kan bisa mengenali dengan baik dan apa itu sepeda, apa itu motor, apa itu mobil. Ya, dari dulu kalau mungkin anak kecil dia umur 5 tahun mungkin 5 tahun sudah tahu ya. 3 tahun mungkin belum tahu karena belum diajarin prosesnya. Tapi semakin lama kan tahu. Nah, contoh gini. Atribut itu untuk mengenali sesuatu barang itu ada dua. Kita bisa mengekstrak dari sisi fiturnya atau atributnya, atau memang otaknya yang pintar, atau ini mesin learningnya yang pintar, atau data mining prosesnya yang pintar, metodenya. Contoh yang paling sederhana ini, kalau saya punya dua objek, satu pensil, satu ballpoint pen gitu kan, tidak perlu harus profesor kan untuk mengenali. Anak kecil aja bisa tahu. Kenapa? Karena jelas perbedaannya. Nah itu, karena jelas atributnya. Oh, pensil seperti ini, bolpen seperti ini, jelas. Motor juga tadi, motor, sepeda, motor ada mesinnya ini, itu jelas. Tapi jika nanti ada sebuah data yang jelimet, yang seperti tadi, ada gambar itu kan, harus menentukan gambar itu kan, atau ada deteksi penyakit itu berarti kan deteksi penyakit tipis-tipis, hampir sama nih. Dia sakitnya ini, kemudian ini yang sebelah dia sama-sama panas, umurnya sama, tapi yang ini dia enggak bisa nyium bau, umpamanya. Yang ini dia nyium bau, yang ini akhirnya butuh sebuah klasifikasi, atau kalau diwakilkan ke otak itu berarti otaknya yang bisa menentukan, oh ini berarti dia COVID. Ini tidak dari mana, dari data-data yang ada, dari hasil lab dan sebagainya. Lah itu maksudnya seperti itu. Jadi ada dua yang Anda kuatkan dari sisi fitur ekstraksi atau nanti dari sisi klasifikasinya. Nah, dua-duanya itu sama-sama berguna. Ya, contoh di sini tadi kalau kita lihat dari datanya, ini adalah fitur-fiturnya ini. Nah, ini fitur-fitur yang ada nih. Atribut-atributnya tadi. Ya, kalau umpamanya manusia atribut itu yang melekat ya berarti kan gender,
laki, perempuan, warna kulit, gitu kan, apalagi jenis kelamin ya tadi ya sudah, kemudian tinggi badan, berat badan, dan sebagainya itu kan melekat. Ya, dari situ kita bisa mengenali nih, oh itu atau warna kulit, wajah, mata dan sebagainya. Oh itu rasnya Asia, ini rasnya Eropa dan sebagainya. Itu kan jelas atributnya di situ. Ya, berarti kita bisa mengenali dengan mudah. Ya, tapi nanti kalau di situ sama-sama orang Jawa mamanya atau orang Cina itu, Cina kan banyak sukunya. Ya, orang Cina atau orang orang ya contoh orang Tiongkok itu. Dilihat aja gitu nggak bisa. Tapi waktu dia ngomong, satu pakai bahasa Kanton, satu pakai bahasa yang uh, apa bahasa yang lainnya gitu kan, baru ketahuan logatnya. Bukan, itu juga mungkin sama seperti Indonesia, sama semua mukanya orang Indonesia. Satunya langsung ngomong ngapak, oh ini udah tahu nih orang Jawanya Jawa ngapak. Satunya ngomong halus, oh, orang Solo. Nah itu kan berarti ada fitur di situ. Ya itu ada fitur lah, itu seperti tadi. Contohnya di situ ada fitur baru kita tahu orangnya seperti ini. Ya, oke. Mungkin itu tadi pengenalan data mining. Nanti akan saya share juga. Lah iki ana sing entesan mlebu. Sopo iki? Entesan mlebu langsung bar ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Dari sini proses tadi. Ini sudah jam 6. Ya. Ada yang ditanyakan? Oh iya, monggo. Iya, Mas Ali. Asal lengkap-lengkap Mas Ali. Ya, enggak apa-apa. Iya, data science ya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, oke. Yang pasti untuk ilmu-ilmunya data science, ya Anda dari sisi tool ya, dari sisi tool memang harus ada beberapa yang dipelajari, terutama penggunaan-penggunaan tool-tool yang ada sekarang. Yang paling sering kan kalau saya ngomong ke tool ya, itu contoh Python ya gitu kan, ada nanti mungkin di bahasa R dan sebagainya. Itu yang kalau menurut saya itu yang harus dikuasai gitu. Karena ada yang juga ngomong, wah nggak perlu harus menguasai dan sebagainya. Menurut saya itu mustahil itu loh, karena harus harus dikuasai gitu. Biarpun nanti kalau ada penambahan Anda memang punya jago dalam sisi logika atau pemodelan matematika dan sebagainya, itu nilai tambahan. Tapi biasanya kalau di data scientist dia bisa menganalisa dengan baik data-data. Ya itu salah satunya dengan bantuan tool. Sebenarnya menggunakan Excel pun bisa. Tapi bagaimana datanya jika jutaan atau big data? Ya kalau analisanya masih modelnya yang teks gitu, katakanlah row-nya tidak usah terlalu banyak, 100.000 itu masih bisa. Lah bagaimana kalau pixel? Ya pixel dari sebuah image gitu kan, dipecahkan Anda menggunakan array, menggunakan metrik dan sebagainya, tidak akan bisa. Ya makanya itu menggunakan tool. Yang disiapkan ya yang pasti sekarang Anda belajar dulu, pelajari semua apa itu konsepnya dari data scientific. Kemudian dari sisi tool penggunaan pelajari banyak metode-metode yang digunakan. Ya metode-metode itu banyak sebenarnya. Nanti kalau buat sendiri from scratch ya dari awal sih jarang gitu. Ada yang bisa buat, ada banyak juga. Tapi kebanyakan kalau di dunia industri itu kita menggunakan plugin-plugin yang sudah ada. Ya contoh kalau umpamanya di plugin apa sklearn itu kalau di Python. Nanti kalau yang berhubungan sama data mining itu pakai sklearn. Saya sering pakai sklearn. Kalau nanti yang di computer vision pakainya saya lupa. Computer vision itu, aduh, saya lupa. Nanti saya cari. Salah satunya nanti ya bisa juga pakai Keras-nya punya Google. OpenCV itu bisa untuk memproses namanya video, image dan sebagainya. Lah, tool-tool seperti itu nanti yang disiapkan Mas Ali. Jadi seperti itu. Lah, mumpung sekarang ya Anda pelajari itu. Kalau bisa nanti untuk skripsinya cari-cari hal model-model seperti itu. Karena besok itu era-eranya nanti skripsi bukan seperti sekarang, sistem informasi lagi. Sudah ada tambahan ilmunya di situ.
Ya, machine learning pun nanti sudah banyak kan, machine learning, nanti ada deep learning, kemudian ada yang lainnya kan, proses-prosesnya itu kan semakin banyak. Dan nanti mungkin di angkatan adik kelasmu atau bawah itu nanti ditambahin lagi nih, Anda harus publikasi gitu. Ya, dulu zaman saya mungkin belum ada publikasi gitu kan. S2 belum ada publikasi, S2 sekarang sudah harus publikasi. Kalau S3 saya sekarang wajib publikasi, baru nanti lulus. Kalau di Udinus itu kok nggak salah, dia publikasi yang S1 aja udah nggak perlu nulis skripsi. Yang penting dia publikasi konferensi internasional, publish, dia ikut, dia nggak perlu nulis skripsi lagi, tinggal nulis laporan, selesai. Karena namanya dia sudah diuji kan, seperti itu. Nah itu contoh-contoh ya. Jadi nanti ya mumpung masih muda, belajar aja, cari ilmu, tambah ilmu. Karena nanti saya yakin Anda kalau hanya dapat dari mata kuliah saja nggak akan dapat gitu kan. Anda harus banyak belajar lagi di luar. Oke, oke ada lagi yang lain? Ya, iya toh. Nomor satu itu dulu. Itu dulu. Iya, tambahan. Tetapi itu satu faktor pendukung. Kalau bisa memang biarpun ada tool-tool ada. Sekarang kan ada tool-tool yang sudah sangat canggih ya ada. Ya, tapi memang kalau Anda mau membuat metode sendiri dan sebagainya itu kenapa enggak gitu loh. Sebenarnya banyak kok ada banyak tool-tool yang bisa. Tapi tool-tool itu kadang yang tool-tool yang memang dibutuhkan apa ya analisa yang tingkatnya tinggi. Biasanya dia ada codingnya. Kayak MATLAB dan sebagainya itu kan tetap ada codingnya. Seperti itu. Iya, Mas Ali. Ada lagi nggak? Ya, udah paham ya secara konsep ya. Nanti kalau sampai dalamnya detailnya gampang. Saya kalau nilai insya Allah tidak pernah memberikan nilai jelek. Mata kuliah saya selama 10 tahun saya ngajar tidak pernah di bawah B. Tapi ya maksudnya gini, saya pasti ngasih nilai minimal B ke atas karena saya yakin di Indonesia ini nilai itu masih sangat berharga. Saat saya kasih nilai Anda C, Anda nanti kasihan gitu kan, gagal di waktu masuk dan wah kok dinilai C, padahal bisa jadi pada saat itu memang Anda tidak fit dan sebagainya. Tapi kalau saya kasih nilai baik, ya itu pertanggungjawaban Anda. Jadi besok waktu masuk keterima, yo, gue kudu mempertanggungjawabkan nilai yang saya berikan gitu kan. Ya tapi minimal saya membukakan gerbang Anda ke dunia kerja. Karena di sini kan dilihat dulu. Nah nilaimu sedikit ide ditolak kan gitu kan. C dan sebagainya. Ya itu saya yakin dulu saya salah satu produk yang mendapatkan nilai jelek. Dulu saya di Undip juga kan punya NIM. Jadi saya dulu kuliah banyak di beberapa tempat. Teknik mesin juga saya kuliah. Tapi memang tidak jodoh di sana. Hanya keluar dengan nilai IPK 2,3. Tapi ya alhamdulillah ternyata berbalik arah. Ternyata di informatika saya mah di situ. Dan nilainya alhamdulillah 3 ke atas. Kemarin S2 aja 3,82. Hampir 3,9 saya pegang. Nah, dia satunya 3,3. 3,4 saya lupa. Nah, ternyata memang ilmu saya di sana gitu kan. Ya itu proses perjalanan ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting Anda coba senangin dulu aja prosesnya. Ya harapan saya nanti Anda skripsi arahnya bukan ke sistem informasi. Analisa-analisa seperti ini. Ya nggak perlu analisa secara dalam. Kalau dia satu kan masih implementasi. Anda mengimplementasi punya data nih dari sosial media atau dari data Twitter atau dari data dari Kaggle, umpamanya di Kaggle itu kan banyak tuh Kaggle yang data-data publik. Kemudian pakai aja nih dibandingkan pakai beberapa metode tadi, naive Bayes, decision tree, neural network dan sebagainya. Udah nanti Anda tulis itu sebenarnya sudah jadi satu analisa kan. Oh, ada satu pengetahuan di situ. Ternyata data cancer ini kalau saya menggunakan neural network lebih bagus dibandingkan menggunakan naive Bayes atau SVM, support vector machine dan sebagainya. Ya itu sebenarnya cukup itu. Anda bisa skripsi. Seperti itu. Dan itu mudah dibanding harus menulis buat program gitu kan. Program ya sebenarnya mudah kalau yang sudah biasa. Tapi ya itu pilihan sih. Oke, ada lagi? Kalau Anda ada, bisa saya akhiri. Oke ya. Oh ya, Mas Iki gimana? Oh, ya siap. Absennya nanti saya tulis di grup.
pertemuan pertama data mining tanggalnya. Nanti Anda saya tulis dulu satu, tak kosongin ya. Nanti ditulis nama sama NIM ya. Gitu aja diterusin. Nah, kayak gitu aja. Sama nanti ini tolong videonya nanti dibuka untuk saya capture. Ya. Oh ini nanti tak upload di YouTube. Wah aku, nah, saya pakai kaos nggak apa-apa ya. Karena di rumah. Ya dibuka dulu, saya capture dulu. Yang bisa dibuka kalau enggak apa-apa. Kalau masih belum pakai hijab atau gimana. Yo, yang mau dibuka saya capture dulu ya. Gue laporan di kampus. Oke. Ulah cowok kabeh iki. Ya. STM ya. Ya, enggak apa-apa sip. Ya mbak aku santai wae. Enggak apa-apa. Ya, satu, dua, tiga. Saya, udah salah ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah saya capture. Saya taruh di grup. Ya, oke, bisa dimatikan. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.